dosen pengampu mata kuliah studi hadis, Dr. Muzaki, yang kami banggakan, teman-teman MPBA C dimanapun kalian berada. Baik, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang metode autentifikasi hadis menurut pemikiran Muhammad Nasiruddin Albani. Tanpa membuang-buang waktu, di sini saya bersama 3 rekan yang cantik-cantik semuanya, yaitu Ustadzah Mutiara Rizky Amalia, Ustadzah Titi Mulyanti, dan Ustadzah Himatul Alimah. Baik, untuk presentator pertama adalah Ustadzah Himatul Alimah. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nabila atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya sebagai pemateri yang pertama akan menjelaskan tentang biografi Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Izin share screen. Sudah kelihatan ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini yang pertama, Himma ini dari aslinya mana, Himma? Probolinggo, Ustaz. Oh, Jawa Timur ya? Iya, Ustaz. Oh, ya. Saya kira Jawa Barat. Jawa Timur, Ustaz. Ya. Ya, baiklah, di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang metode otentitas hadis Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Yang pertama, adalah biografi dari beliau. Nah, Muhammad Nasiruddin Al-Albani dilahirkan di Askodera, ibu kota Albania. Nah, pada saat masih muda, beliau hijrah ke Damaskus Syria, tempat beliau menyelesaikan sekolah dasarnya. Nah, Albani menyelesaikan karya pertamanya tentang hadis, sebuah transkripsi dan komentar atas karya Al-Roqi Al-Muni Hamil al-Asfar fi takhrij ma fi al-Ihya. Nah, di sini Albani telah meneliti beberapa sejumlah kitab hadis, termasuk Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Nah, Albani di sini juga sudah menulis 177 buku. Nah, di antaranya di sini bisa dilihat sendiri ya, Silsilah Al-Hadis Ad-Dhaifah wa Al-Mawadu'ah. Mawadu'ah. Mawadu'ah. Mawadu'ah ya apa ya? Mawadu'ah. Nah, ya Ustaz, Al-Mawadu'ah. Dan di sini Albani juga sudah dalam karya-karya beliau, dalam karya-karya Albani, Albani sudah mengidentifikasi 990 hadis yang dianggap autentik oleh mayoritas sarjana muslim. Namun oleh Albani di sini, hadis ini dianggap lemah. Di antara contoh hadis yang dianggap lemah nanti akan dijelaskan di belakangnya. Memang beberapa hadis yang dilemahkan oleh beliau Albani itu sejumlah hadis yang terdapat di Sahih Muslim, yang
seperti kita tahu, Sahih Muslim di sini adalah salah satu koleksi hadis yang paling bergengsi. Namun beliau mengkritiki hadis di dalamnya. Nanti akan dikasih contoh ya. Selanjutnya, pemikiran Albani tentang kedudukan sunnah. Di antara yang telah disepakati oleh kaum muslimin generasi pertama semuanya bahwa sunnah Nabi merupakan sumber hukum kedua dan terakhir di dalam syariat Islam yang mencakup semua aspek kehidupan, baik untuk masalah-masalah gaib yang berkaitan dengan akidah, hukum amal perbuatan, politik maupun masalah pendidikan yang tidak boleh dilanggar berdasarkan pendapat ijtihad atau upaya mencari hukum atau kias atau analogi. Nah, itu dikutip pemikiran kedudukan sunnah ini dikutip dalam buku beliau. Ya, ini berhujjah dengan hadis ahad dalam masalah akidah dan hukum tahun 2008. Nah, sebagaimana halnya juga jika seseorang sahabat tidak boleh menolak hadis Nabi yang berkaitan dengan masalah akidah dengan alasan bahwa hadis tersebut adalah khobar ahad dan berasal dari sahabat seperti dirinya. Demikian juga halnya bagi generasi setelah sahabat atau tabi'in, tidak boleh menolak hadis tersebut dengan alasan yang sama jika yang menyampaikan hadis itu adalah seseorang yang bisa dipercaya. Nah, jadi menurut beliau itu seorang tabi'in tidak boleh menolak hadis jika perawinya, jika perawi tersebut bisa dipercaya. Seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya tentang kaidah otentitas hadis akan dijelaskan oleh Saudari Mutiara kepada, ya mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Salah lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi materinya oleh Saudari Himmatul Azimah. Kemudian langsung ke pemateri selanjutnya yaitu Saudari Mutiara Rizky Amalia. Dipersilahkan. Mohon maaf sebelumnya bisa diperbesar Mbak Hima. Oke, baik. Untuk kaidah otentisitas hadis. Nah, sebelumnya kaidah otentisitas hadis ini para ahli hadis sudah menetapkan dapat diterima atau tidaknya suatu hadis itu tadi tidak mencukupkan diri pada terpenuhinya syarat-syarat diterimanya rawi yang bersangkutan. Nah, hal tersebut itu tadi disebabkan karena hadis itu sampai kepada kita melalui mata rantai rawi yang teruntai dalam sanad-sanadnya. Nah, setelah ini kita bahas bagaimana sih kaidah otentisitas hadis menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim, kemudian bagaimana Imam Al-Khattabi, terus Ibnu Salah, dan yang terakhir adalah Nasiruddin Albani. Nah, yang pertama terkait dengan kaidah otentisitas hadis menurut Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, untuk Imam Bukhari dan Imam Muslim sendiri, dalam menilai kriteria hadis sahih memiliki perbedaan. Imam Bukhari mengharuskan terjadinya pertemuan antara para periwayat dengan periwayat terdekat dalam sanad, walaupun pertemuan itu hanya terjadi sekali saja. Sedangkan Imam Muslim, pertemuan itu tidak harus dibuktikan. Yang penting antara mereka telah terbukti pernah hidup dalam satu masa atau sezaman. Nah, dalam penilaian sanad ataupun matan, Imam Bukhari dan Imam Muslim
itu ada beberapa kriteria. Yang pertama itu ada rangkaian periwayat dalam sanad hadis harus bersambung. Yang pertama. Kemudian yang kedua, periwayat itu tadi harus benar-benar thiqah dan orang yang adil dan dobit, kuat ingatannya. Kemudian hadis tersebut terhindar dari cacat atau ilat dan terhindar dari kejanggalan. Dan yang terakhir, para periwayat terdekat haruslah sejaman. Nah, kemudian dalam Muqaddimah Sahih Muslim sendiri, nah Imam Nawawi sudah menjelaskan atau sudah menyatakan bahwa persyaratan Imam Muslim juga mensyaratkan adanya pertemuan atau al-liqa. Kemudian dalam pendapat lain, yaitu dari Al-Hafiz Ibnu Hajar mengulas kelebihan Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, untuk Bukhari sendiri, Imam Bukhari itu mensyaratkan kepastian bertemunya dua perawi yang secara struktural sebagai guru dan murid dalam hadis mu'an. Hadis mu'an ini biasanya hadis yang an Abi Hurairah ada an. Itu adalah hadis mu'an. Nah, agar dapat dihukumi bahwa sanadnya itu bersambung. Kemudian sedangkan Imam Muslim itu mensyaratkan atau menganggap cukup dengan kemungkinan bertemunya kedua rawi tersebut dengan tidak adanya tadlis. Nah, ada beberapa perbedaan pendapat. Tadi ada berpendapat bahwa ada kaidah atau kriteria tertentu untuk Imam Muslim itu tidak harus dibuktikan dengan pertemuan, tapi terbukti pernah hidup dalam satu masa atau sezaman. Tapi dalam Muqaddimah Sahih Muslim, Imam Nawawi menyatakan kalau Imam Muslim juga mensyaratkan adanya pertemuan. Terus ada lagi perbedaan pendapat, Al-Hafiz Ibnu Hajar itu berpendapat bahwa Imam Muslim itu tadi menganggap cukup dengan kemungkinan bertemunya kedua rawi tersebut dengan tidak adanya tadlis. Nanti insya Allah bisa diteruskan oleh Ustadz Muzaki ya, Muzaki. Kami lanjutkan untuk Imam Al-Khattabi sendiri. Nah, untuk Imam Al-Khattabi kriteria otentisitas hadis menurut beliau adalah hadis sahih adalah hadis yang sanadnya muttasil atau bersambung dan rawinya bersifat adil. Nah, dalam hal ini pendapat beliau Imam Al-Khattabi terjadi polemik dan banyak yang tidak menyetujui bahwa syarat yang beliau ambil hanya muttasil dan rawinya bersifat adil. Namun Imam As-Suyuti itu berpendapat juga dan mengutip dari pendapatnya Ibnu Hajar Al-Asqalani bahwa yang dimaksud oleh Imam Al-Khattabi sendiri bersifat adil menurut beliau adalah yang telah dinilai siqah atau terpercaya. Dan syarat rawi disebut siqah apabila dalam diri perawi tersebut telah terkumpul sifat adil dan dhabit. Nah, dalam hal ini sama halnya dengan kriteria otentisitas hadis oleh Bukhari dan Muslim bahwa sudah menyebutkan periwayat harus siqah, kemudian terhindar dari cacat, kemudian para periwayat terdekat juga harus sejaman. Selanjutnya, kaidah otentisitas menurut Ibnu Salah. Menurut Ibnu Salah sendiri, kriteria otentisitas hadis adalah hadis sahih, hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung, kemudian diriwayatkan oleh rawi yang adil dan dhabit, diterima oleh rawi yang adil dan dhabit, tidak ada kejanggalan dan tidak berilat atau tidak ada cacat. Nah, menurut kriteria Ibnu Salah sendiri ada beberapa
literatur yang ada bahwa Ibnu Salah ini lebih banyak diikuti oleh para ahli hadis dalam menentukan kriteria kesahihannya, kesahihan hadis. Seperti itu. Kita lanjut. Dan yang terakhir adalah kriteria otentisitas hadis menurut Muhammad Nasiruddin Albani. Nah, beliau menyebutkan dan menentukan kesahihan hadis dan kepalsuan sebuah hadis tertentu berdasarkan analisis pada isnad dengan menggunakan informasi yang terdapat pada kamus-kamus biografi. Nah, mari kita bahas selanjutnya kaidah otentisitas menurut hadis Albani. Next, Mbak Ima. Oke. Kriteria otentisitas hadis menurut Albani yang pertama, periwayat hadis yang terdapat dalam sanad hadis yang diteliti semua berkualitas sihah atau terpercaya. Yang kedua, masing-masing periwayat menggunakan alat penghubung yang berkualitas tinggi yang sudah disepakati oleh ulama. Nah, biasanya Albani ini, Nasiruddin Albani, memilih atau menunjukkan adanya pertemuan di antara guru dan murid. Biasanya menggunakan cara as-sama'. Contohnya kalau ada hadis sami'tu, kemudian hadatsana, haddatsani, akhbarana, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, adanya indikasi kuat perjumpaan antara mereka, antara periwayat. Nah, di sini perjumpaan antara periwayat itu ada 3 indikator untuk menunjukkan pertemuan antara mereka. Yang pertama itu tadi terjadi proses antara guru dan murid yang dijelaskan oleh para penulis Rijalul Hadis dalam kitabnya. Nah, yang kedua, tahun lahir dan wafat mereka itu tadi diperkirakan adanya pertemuan antara mereka atau dipastikan bersamaan. Nah, tidak mungkin misalnya ada periwayat yang satu lahirnya tahun misalnya 420, ternyata yang periwayat lain 470-an. Nah, itu sangat kemungkinan kecil ada perjumpaan di antara mereka. Mungkin ada perjumpaan sangat kecil, misal periwayat yang satu sudah tua, berumur 80, nah yang periwayat kedua itu masih muda, mungkin masih umur 10 tahunan. Nah, itu sangat kemungkinan kecil untuk bertemu dan memahami hadis. Seperti itu. Nah, yang ketiga, mereka tinggal atau belajar ataupun mengabdi di tempat yang sama. Seperti itu. Sekian dari saya untuk kriteria otentisitas hadis. Baik, Lanjut. terima kasih kepada Saudari Mutiara Rizky Amalia atas presentasi penyampaian materinya. Kemudian lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Saudari Titi Mulyanti. Dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Langsung saja saya akan menjelaskan tentang beberapa hadis yang dinyatakan lemah oleh Muhammad Nasiruddin Albani dan juga karya-karya beliau. Untuk hadis yang pertama, yaitu An Jabir, Qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la tadbahu illa musinnatan illa an ya'sura alaikum fatadbahu jadda'atan minad-du'ni. Rawahul jamaah ilal Bukhari wa Tirmidzi. Yang artinya dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kamu menyembelih hewan kurban kecuali telah dewasa. Namun jika sulit kau dapatkan maka sembelihlah kambing muda. Nah, hadis di sini Albani berpendapat bahwa hadis ini lemah atau doif disebabkan karena sebuah fakta bahwa salah seorang perawinya adalah Abu Zubair, yang mana menurut beliau Abu Zubair ini merupakan
seorang mudalis atau perawi hadis yang tidak jujur. Kemudian sebab yang selanjutnya itu dikarenakan Abu Zubair ini tidak mengatakan secara eksplisit apakah mendengar langsung dari Jabir, namun menggunakan lafal an atau atas otoritas dari, yang mana menurut Albani ini jika tidak menyatakan secara eksplisit cara penerimaan hadisnya, maka hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah. Kemudian hadis selanjutnya yaitu dari Uqbah, innal jada'a yuafi mimma yuafi min husani, yang artinya sesungguhnya domba yang berumur 1 tahun sama fungsinya dengan yang berumur 2 tahun. Pada hadis ini Albani berpendapat bahwa hadis tersebut tampak membolehkan domba yang berumur 1 tahun sebagai sembelihan untuk berkurban. Akan tetapi kebolehan itu diberikan hanya untuk Uqbah, yang mana kebolehan itu terdapat dalam hadis selanjutnya yaitu an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu al-Juhni qala qasama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fina duhaya fa asabani dada fakultu ya Rasulullah innahu asabani dada'un faqala bihi, yang artinya Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah membagi-bagikan daging kurban. Lalu ia memperoleh seekor kambing muda jenis biri-biri, kemudian ia bertanya, "Ya Rasulullah, saya telah memperoleh seekor kambing muda." Rasulullah menjawab, "Sembelihlah untuk kurban." Kemudian hadis selanjutnya yaitu Anil Barra ibni Azib radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna awwala ma nabda'u bihi fi yaumina hadza an nusalliya thumma narji'a fananharu man fa'alahu faqad asaba sunnatana wa man dabaha qablu fa inna ma huwa lahmun qaddamahu li ahlihi laisa minan nusuki fi syai'in faqama Abu Burdah bin Niyar faqad dabaha faqala inna indi jaza'ah faqala idbaha walang tajziya an ahadin ba'dak, yang artinya Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah bersabda, pada hari raya kurban ini pertama kali yang kita lakukan adalah sholat, kemudian kita pulang lalu menyembelih hewan kurban. Barang siapa berbuat seperti itu maka ia sesuai dengan ajaran kami, dan barang siapa menyembelih kurban sebelum sholat maka dagingnya menjadi sedekah biasa yang dia berikan kepada keluarganya tanpa ada nilai kurban sama sekali. Kemudian Abu Burdah bin Niyar radhiyallahu anhu menyembelih kurban. Dia berkata, saya mempunyai seekor kambing muda yang lebih bagus daripada kambing dewasa. Rasulullah SAW bersabda, sembelihlah, tetapi kambing muda seperti itu tidak cukup untuk kurban orang lain sesudah kurbanmu. Nah, beberapa hadis di atas merupakan hadis yang periwayatnya merupakan Abu Zubair, yang mana menurut Albani Abu Zubair ini merupakan perawi mudalis. Nah, sehingga Albani menyimpulkan bahwa kebenaran tiap hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zubair dari Jabir atau dari orang lain yang menggunakan lafal an dan sejenisnya harus ditunda. Dengan kata lain, ketergantungan pada hadis tersebut harus diakhiri hingga cara penerimaannya, di mana Abu Zubair mendengar hadis tersebut secara langsung atau ditemukannya hadis lain yang menguatkan perannya. Hal ini juga dikarenakan karena istilah an termasuk istilah yang paling lemah dalam metode periwayatan atau penyebaran hadis. Sebab hal itu tidak menunjukkan adanya pertemuan langsung antara seorang perawi dan gurunya. Seperti itu. Kemudian beliau Muhammad Nasiruddin Albani yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Al-Iraqi Al-Muqni an Hamal Al-Asfar fi Tahrish ma fi Al-Ihya min Al-Akhbar. Kitab ini menjelaskan tentang tahrish dan status hadis. Kemudian karya selanjutnya yaitu Silsilah Al-Hadis Ad-Do'ifah wa Al-Mawadu'ah wa Atharuha Asyayi fi Al-Ummah. Kemudian karya selanjutnya At-Tawasul Anwa'uhu Ahkamuhu, ya ini kitab yang menjelaskan atau yang bertemakan tentang tawasul. Kemudian karya selanjutnya yaitu Tahzir As-Sajid min I'tiqad Al-Qubur Masajid, yang mana dalam hadis ini yaitu penyeruan untuk menghancurkan Kubah Al-Qudra dan menyuruh mengeluarkan makam Nabi dari Masjid Nabawi. Kemudian karya yang terakhir yaitu Hijab Al-Mar'ah Al-Muslimah fi Kitab wa As-Sunnah, yaitu yang bertemakan
hadis yang bertemakan tentang hijab seorang perempuan muslimah dalam kitabnya As-Sunnah. Sekian presentasi dari saya, dan yang terakhir akan dilanjutkan oleh Mbak Nabila. Baik, terima kasih kepada Mbak Titi atas presentasinya. Langsung saja saya melanjutkan presentasi sebagai presentator terakhir di kelompok 5. Baik, saya akan menjelaskan tentang implikasi metode autentifikasi hadis menurut Muhammad Nasiruddin Albani. Jadi kita di awal tadi sudah mendengar bagaimana Syekh Nasiruddin Albani ini mengautentifikasi sebuah hadis. Jadi ada kaidah-kaidahnya dan hadis mana yang dilemahkan, begitu. Jadi Albani itu berpendapat bahwa apabila seorang perawi itu seorang mudallis, jadi yang dikritiki banyak oleh beliau itu adalah Abu Al-Zubair. Abu Al-Zubair, di mana beliau itu adalah salah satu perawi hadis. Beliau dikatakan mudallis, itu Mbak Tia sudah menjelaskan bahwa beliau tidak jujur dalam menyampaikan hadis. Begitu. Tidak jujur maksudnya apa? Jadi ada aib yang disembunyikan dalam sebuah sanad. Gitu. Nah, kemudian apabila hadis itu diriwayatkan oleh seorang perawi yang mudallis, contohnya yaitu Abu Al-Zubair, dengan redaksi hadis sami'tu, saya mendengar, maka riwayatnya itu dianggap bersambung. Tapi apabila hadis yang diriwayatkan itu menggunakan kata an dari, maka riwayatnya itu harus ditolak, atau penilaian pada hadis tersebut itu ditunda dulu, jadi tidak dipakai untuk hujjah, seperti itu. Lanjut ke slide berikutnya. Albani itu tidak melemahkan yang sebelumnya Mbak Hima. Albani itu tidak melemahkan hadis hanya karena melihat status Abu Al-Zubair. Statusnya beliau kan adalah mudallis. Jadi hadisnya nanti mudallas. Nah, itu tidak hanya melihat status Abu Az-Zubair yang termasuk mudallis dengan ungkapan an-anah, jadi hadis mu'an-an. Nah, tapi Albani itu mengumpulkan juga dari jalur sanad yang lain, dari Abu Al-Zubair, yang menyebutkan secara tegas perihal kata al-sama. Jadi beliau juga melihat kaidah hadis, jadi ini sahih atau dhaif itu selain dari Abu Al-Zubairnya aja, tapi dari kata al-sama. Jadi Albani juga meneliti apabila adanya kemungkinan mutaba'ah, bersambung dan syawahid dari hadis tersebut. Begitu. Kemudian selanjutnya di slide berikutnya ada kriteria hadis dari segi validitasnya. Itu Albani menolak hadis yang mudallas. Adapun yang dari kata mudallas itu tadlis, yang dimaksud dalam Albani ini mengumpulkan dalam 3 bentuk. Itu yang pertama adalah tadlis isnad. Tadlis isnad ialah apabila seorang perawi meriwayatkan hadis dari seorang guru yang sebenarnya tidak didengar langsung oleh perawi tersebut. Jadi ini salah satu juga termasuk hadis mudallas. Yang kedua yaitu tadlis asyuyuh, di mana apabila perawi meriwayatkan hadis dari seorang guru, lalu ia menyebut guru dengan nama atau julukan atau nisbat, atau ada sifat asing yang tidak diketahui aib gurunya. Jadi gurunya ini mempunyai aib dan tidak disebut nama langsung, pakai julukannya. Kemudian yang ketiga yaitu tadlis at-taswiyah, yaitu apabila seorang rawi membuang rawi dhaif di antara 2 perawi yang sikoh. Nah, ini yang termasuk dalam kategori hadis mudallas dengan pembagian tadlisnya. Kemudian selanjutnya itu metode Albani dalam menyeleksi hadis, validitas hadis mudallas. Mudallas itu yang pertama adalah harus dipastikan status mudallisnya itu. Jadi perawinya ini harus dipastikan dan adanya tindakan tadlis oleh perawi. Jadi analisis
siapa perawi yang mudallis tersebut, bagaimana tadlis yang dilakukan begitu. Yang kedua yaitu jenis tadlis, ya, masuk dalam masih punya bersambung dengan yang pertama yaitu jenis tadlis yang dilakukan oleh seorang mudallis. Yang ketiga yaitu ukuran atau kuantitas tindakan hadis, dan yang terakhir yaitu adanya penguat dari jalur sanad lain yang menunjukkan adanya tahdis yang menafikan tadlis. Jadi tahdis ini yang sesuatu yang diterima gitu. Kemudian lanjut analisis hadis berdasarkan metode Albani. Jadi Muhammad Nasiruddin Albani ini mengotentifikasi hadis berdasarkan pendapat ulama tradisional, yaitu menggunakan analisis isnad dan analisis matan. Yang dimana analisis isnad itu ialah perawi dengan ungkapan tahdid. Jadi ada ungkapan yang eksplisit, tegas saat meriwayatkan hadis, yaitu contohnya haddasana, haddasani, sami'na, sami'tu. Jadi ini dianalisis menurut ini isnadnya. Jadi kalau hadis dengan riwayat tahdid ini, dengan ketentuan yang tahdid ini, itu haddasana, haddasani, sami'na, sami'tu, jadi an itu ditakutkan tidak mendengar langsung, jadi hadis tidak diterima menurut metode Albani. Yang kedua yaitu dengan analisis matan, di mana matan hadis itu dinyatakan makbul, diterima sebagai matan hadis yang sahih jika tidak bertentangan dengan yang pertama akal sehat, yang kedua yaitu hukum Al-Quran yang muhkam. Jadi ada hukum Al-Quran yang muhkam tidak bertentangan, dan yang ketiga itu tidak bertentangan dengan hadis mutawatir, dan yang keempat itu tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama salaf. Kemudian yang kelima itu tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti, dan yang terakhir itu tidak bertentangan dengan hadis ahad, dengan hadis yang kategori ahad yang kesohihannya lebih kuat gitu. Jadi Albani menganalisis atau metode yang dipakai Albani dalam mensahihkan hadis itu pakai dua ini, isnad dan matan. Kemudian terakhir kesimpulan dari presentasi kita yaitu Nasiruddin Albani mengakui validitas sebuah hadis mu'an-an, jadi ada an jika terdapat sigot as-sama dari jalur lain. Jadi hadis menurut riwayat lain itu pakai an, di riwayat lain pakai hadsana atau haddasani atau sami'tu sami'na, maka itu bisa divalidkan sebuah hadisnya. Atau jika hadis tersebut memiliki mutaba'at dan syawahid, juga korinah tertentu yang mengafirmasi kesohihannya baik secara sanad maupun secara matannya. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami tentang metode autentifikasi hadis dari Nasiruddin Albani. Untuk sesi selanjutnya yaitu adalah sesi tanya jawab. Kami batasi 3 pertanyaan dahulu. Monggo yang mau bertanya silahkan. Nabila itu aslinya mana? Lumajang, Ustaz. Alumni UIN ya? Alumni UIN Jember, bukan UIN Malang. Oh, sudah UIN Jember ya. Yes, ya. Monggo. Saya bertanya. Saya bertanya ya. Baik, saya ingin bertanya tentang hadis dari Syekh Nasiruddin Albani Al-Arab As-Saudi. Jadi gini, apa yang saya pahami tadi bahwasanya Syekh Albani itu kan mensohihkan atau mengklasifikasikan hadis-hadis berdasarkan sohih, dhaif, hasan dan lainnya. Posisi seperti ini itu kan seperti halnya seorang takhrijul hadis, gitu, seperti sekelas Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud dan lain-lainnya, gitu. Yang saya tanyakan, kalau saya pahami bahwa pentakhrij hadis kan itu menganalisis, mereview semua
sanadnya dari misalkan Imam Bukhari mendapatkan hadis dari Syekh ini. Kemudian hadis ini beliau mengklasifikasikan dengan cara mereview gurunya sampai Nabi Muhammad, sekitar ada 6 atau berapa sampai 6-7 sanad yang direview Imam Bukhari sampai Nabi Muhammad. Nah, yang saya tanyakan adalah kalau hadisnya Syekh Albani itu seperti mentakhrij hadis, harusnya beliau itu mentakhrij, menjarah wa ta'dil semua gurunya sampai Nabi Muhammad, sekitar ada ratusan guru gitu. Nah, yang saya bingungkan kenapa beliau tidak mentakhrij atau mereview semua gurunya sampai Nabi Muhammad. Seolah-olah itu bukan seorang takhrijul hadis, tetapi hanya seorang pembelajar, pensyarah gitu hadis. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Saudara Al-Farabi. Mungkin ada yang lain atau langsung dijawab? Baik, sambil menunggu pertanyaan lain dari teman-teman, saya mencoba menjawab dari pertanyaannya Saudara Al-Farabi. Mengapa Nasiruddin Albani itu dalam memvalidkan suatu hadis kurang tidak meneliti sampai kepada guru-gurunya. Nah, di sini kami itu sebagai pemateri yang menyampaikan dari Nasiruddin Albani, namun kami juga tidak condong gitu. Jadi kita netral. Ada sebelum ini saya juga telah membaca ada kritik atas sebuah kritik. Jadi ada tulisan tentang kritik Kamaruddin Amin tentang metode Albani. Jadi beliau itu mengkritik atas kritik hadisnya, kritik metode Albani ini. Makanya saya sampaikan pendapat beliau. Jadi menurut Kamaruddin Amin terhadap metode Albani itu dalam menentukan otentitas hadis mudallas tidak seluruhnya tepat gitu. Kenapa ya itu? Karena beliau kurang sampai pada guru-gurunya. Ini menurut Kamaruddin Amin gitu. Kemudian implikasi metode Albani dalam menyeleksi validitas hadis para mudallisin yang bisa berdampak pada pendoifan. Jadi beliau menganggap Abu Al-Zubair itu sebagai seorang mudallis, tapi ada juga ulama yang menganggap Abu Al-Zubair ini yang meriwayatkan hadis dari Jabir itu tidak seorang mudallis gitu. Jadi ada perbedaan pendapat seperti itu. Nah, kemudian untuk mendoifkan itu kan beliau melihat mudallisnya. Jadi kalau pendapat orang yang menganggap, ulama yang menganggap Abu Al-Zubair ini bukan seorang yang mudallis, maka hadisnya ya diterima gitu. Tapi karena Nasiruddin Albani menganggap Abu Al-Zubair adalah seorang mudallis, maka hadisnya perlu digali ulang. Nah, ini kritik dari Kamaruddin Amin itu sebenarnya juga kurang setuju. Nah, kami sebagai pemateri juga tidak mencondongkan diri ke pendapat Nasiruddin Albani, juga kita melek intelektual. Jadi kami juga membaca tentang kritik Kamaruddin Amin pada metode Albani. Nah, untuk penjelasan lain mungkin bisa ditambah presentator yang lain atau nanti bisa dikuatkan dengan pendapatnya dari Ustadz Muzaki. Mungkin pendapat teman-teman yang lain ada yang mau menambahkan atau ada kritik lagi dari Al-Farabi, silahkan. Berarti kan kalau dari yang saya pahami bahwasanya beliau menjarah wa ta'dil sanad itu bukan atas analisis beliau. Beliau cuma mengambil referensi dari beberapa ulama begitu kan. Beda seperti Imam Bukhari itu ketika menjarah wa ta'dil itu
memang beliau yang menganalisis, bukan mencari referensi. Seperti halnya kita. Jadi kan posisi Albani itu seperti kita. Kita mempelajari suatu hadis, mencari referensi begitu. Jadi kalau menurut saya Albani itu bukan pentakhrij hadis, tapi pembelajar hadis. Gitu. Kalau metodenya seperti itu. Baik, terima kasih kritiknya. Oke, Jadi boleh ya, tanggapi? Albani menggunakan menggunakan metode ulama tradisional dari analisis isnad dan matanya. Itu yang kami paparkan dan telah kami gali dari referensi yang lain. Mungkin ada yang mau menambahkan dari audien, dipersilahkan. Sebenarnya saya mau tanya kepada Mas Al-Farabi, emangnya mentakhrij itu apa sih sebenarnya pengertiannya? Bisa jelaskan kepada saya, Ustaz Al-Farabi? Takhrij mengeluarkan hadis, dalam bahasa simpelnya ya seperti mencari hadis kemudian mengklasifikasikan sahih, hasan gitu dengan cara metode tertentu seperti yang dilakukan Imam Bukhari, Muslim dan lainnya. Mentakhrij. Oke, sebenarnya sih afwan, ada baru dengar juga apa namanya, emang banyak orang juga yang bilang beliau itu bukan mentakhrij tapi pembelajar hadis. Apalagi orang-orang yang benci beliau, banyak sekali yang mungkin hal tersebut. Tapi kalau kita bilang beliau itu seorang pembelajar, apalagi bilang sama kayak kita sebenarnya si beliau itu. Anda pernah mendengar ada seorang ulama yang coba membela beliau, terutama kata Syekh bin Baz sama Syekh Fauzan bin Fauzan tentang hal itu. Beliau bilang bahwa kalau seandainya ada ulama sekarang ini yang bisa mentakhrij atau mempelajari hadis dari beliau, maka beliau akan mengakui bahwa Syekh Albani itu bukan seorang pentakhrij hadis. Tapi sampai sekarang ini tidak ada yang sampai seperti itu, apalagi membuat sebuah kitab tentang hadis yang begitu banyak. Kalau beliau hanya belajar, mungkin tidak mungkin seperti itu. Anda hanya mengkritisi aja bahwa apa yang tadi disampaikan tentang hal itu mungkin bisa jadi benar atau juga kurang tepat, karena banyak juga para ulama-ulama yang mutaakhirin sekarang juga bilang bahwa sampai sekarang ini tidak ada seorang ulama yang sedetail itu tentang ilmu hadisnya. Bahkan banyak dari Al-Azhar, dari juga kampus-kampus lain yang mengambil referensi dari beliau. Kalau memang kita bilang beliau hanya sebagai pembelajar hadis, mungkin bukan nggak tepat sih, tapi ya kurang lah. Kenapa? Karena sumbangsi beliau dalam bidang ilmu hadis ini, Masya Allah. Dulu juga ketika di pondok saya pernah belajar mustalah hadis dan lain-lain itu, banyak para ulama, bahkan orang-orang yang bersembangan dengan beliau itu mengambil pendapatnya beliau dalam suatu permasalahan dalam sebuah hadis. Begitu aja sih komentar Anda. Syukran Mbak Nabila. Baik, terima kasih atas tambahan masukannya. Jadi nanti mungkin akan diluruskan lagi oleh Dr. Muzaki selaku dosen pengampu mata kuliah studi hadis. Mungkin ada pertanyaan lain dari teman-teman? Atau bisa dicukupkan? Ya, cukup. Baik. Ya. Yeah. Terima kasih untuk terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya dan menambahkan pendapat. Untuk sesi selanjutnya yaitu waktu dan tempat untuk Dr. Muzaki selaku dosen pengampu mata kuliah. Saya akan menambah pendapatan, bukan menambah pendapat. Menambahkan pendapatan. Jadi begini, Naris dan Albani, Nasiruddin Albani itu banyak dipengaruhi pemikirannya oleh Rashid Ridho. Rashid Ridho itu mencoba meneliti kitab Ihya, di mana dalam kitab Ihya itu banyak juga hadis-hadis dhaif yang dinukil oleh Imam Al-Ghazali
Nah, kemudian Albani ini terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran Rashid Tito, melakukan penelitian ya tanda kutip, jadi memang langkah-langkah yang dilakukan oleh Albani ini berbeda jelas dengan para mudawin periwayat akhir seperti Bukhari, Muslim dan lain-lain, di mana beliau itu langsung untuk mentahrid hadis itu dalam segi isnadnya itu orangnya langsung, informasinya langsung tanpa beberapa referensi. Kalau Anda membaca tulisan-tulisan Albani semuanya, memang semua rujukan yang dilakukan oleh Albani itu adalah kajian literatur. Kajian literatur, bukan lapangan. Kalau Bukhari Muslim itu kan memang lapangan. Kalau dibandingkan dengan ke sana. Kalau Nasiruddin karena abad 19, lahir 1914 atau berapa itu, termasuk tokoh Salafi. Jadi dia tuh menggunakan kajian literatur dari berbagai macam kitab untuk meneliti seseorang. Orang ini bagaimana, orang ini bagaimana, orang ini bagaimana. Itu loh. Jadi belum sampai seperti yang disampaikan oleh Farabi tadi, dia itu mentahrid, tidak sebenarnya. Bukan mentahrid dia itu. Nah, tanda kutip mengkritisi. Jadi lebih kepada problem persoalan kesambungan antara satu perawi dengan perawi lain. Sehingga dalam bukunya itu, karena berangkat dari berbagai macam referensi literatur yang dibaca, lebih kepada problem persambungan antara perawi dengan perawi lainnya. Nanti bisa dilihat dengan kitab-kitab hadis Syiah. Variatif, variasinya persambungan perawi dalam kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah, akhbarona, akhbaroni, sami'tu sami'na, ya, qala, ya, yaqul, an, dan lain-lain. Itu bukan sekedar variasi diksi, tapi diksi itu memiliki makna yang luar biasa terkait dengan hubungan antara perawi satu dengan perawi lain. Penggunaan itu, sami'tu, haddatsana, akhbarona, qala, an, dan lain-lain. Lah, dari beberapa referensi yang dilakukan oleh Albani itu, beliau itu lebih fokus kepada persoalan hadis mu'an'an dan sanad yang mudallis tadi itu. Jadi banyak fokus kepada hadis mu'an'an, hadis yang menggunakan persambungan antara perawi satu dengan perawi lain sebagai transmisi hadis, menggunakan kata an yang belum tentu menggunakan itu kepastian. Itu aja yang diteliti. Jadi pemikiran Albani hanya sebatas kepada hadis itu saja. Jadi belum sampai dikatakan dia itu sebagai mentahrid, enggak. Tapi setidaknya dia itu memberikan wacana kepada kita. Walaupun seperti yang dikatakan mantan Dirjen Profesor Kamarudin, Guru Besar Alauddin Makassar itu, kritik-kritik itu bukan kritik yang komprehensif, tapi parsial yang dilakukan oleh Albani. Kritiknya itu parsial, hanya sebatas kepada bagaimana transmisi hadis dari perawi satu dengan perawi lain yang fokus kepada penggunaan kata an, di mana an itu tidak memberikan satu kepastian makna bahwa ini benar-benar mendengar dari perawi sebelumnya. Itu aja. Jadi bukan seorang mukharrij, bukan dia mentahrid, ya, tapi mengkritisi. Apa maknanya bagi kita? Walaupun kita tidak sepakat dengan Albani, hendaknya kita berhati-hati, itu loh. Jangan sampai menjustifikasi dengan berdasarkan pada hadis an itu, yang mana an itu memang sepakat ulama hadis tidak memberikan satu kepastian, itu tidak memberikan satu kepastian. Dan hadis yang disampaikan oleh Albani itu berarti bisa dikorelasikan dengan Muhammad Syud Ismail.
seorang pakar hadis Indonesia, guru besar Alauddin Makassar juga, itu loh. Muhammad itu satu-satunya pakar hadis Indonesia yang terkenal. Bagaimana metode berpikirnya Albani dengan Muhammad Sudi Ismail. Kemudian dalam problem persoalan matan, Albani lebih mementingkan pada rasio. Bahwa hadis itu tidak semuanya tabudi, tapi bagaimana mengakliyahkan, merasional. Kalau tidak sesuai dengan akal, itu dipertanyakan. Nah, kita harus memahami, membaca pemikiran Albani ini. Satu, dia itu melakukan secara parsial. Yang kedua, dia bukan seorang pentahrij hadis. Dia melakukan kajian itu berangkat dari berbagai macam literatur yang ada. Ya, jadi duduk manis di rumah hanya melihat literatur, tidak seperti yang dilakukan oleh para mutawin hadis yang awal. Dia langsung ke lapangan. Jadi beda jauh kalau disebut dengan sana. Yang ketiga, setidaknya Albani ini pemikirannya membuka wacana, okelah kita setuju, okelah kita tidak setuju. Setuju, tidak setuju, itu urusan pemikiran kita. Tapi setidaknya memberikan wacana bahwa dalam menyikapi sebuah hadis perlu kehati-hatian bagi kita. Sehingga dengan hadis yang ada ini tidak bisa kita menjustifikasi apa yang kita pegangi itu bisa menyalahkan yang lain dan menganggap kita ini benar hanya berdasarkan pada hadis yang dinilai tidak valid menurut Albani tadi itu. Itu membuat pelajaran bagi kita. Yang keempat ya, situasi begitu tidak bisa kalau belajar kokoh seperti ini tidak bisa dilepaskan dari suatu situasi masyarakat yang ada. Situasi masyarakat yang ada, perkembangan masyarakat yang ada, bagaimana amalia ubudiyah masyarakat yang ada, faktor politik pun juga demikian dan lain-lain. Itu juga dalam teorinya Muhammad Amin Abdullah, mantan rektor UIN Sunan Kalijogo, bahwa sejarah itu membentuk pemikiran. Pemikiran itulah yang kemudian dituangkan dalam sebuah teks. Nasiruddin Albani juga begitu situasinya, bagaimana ketika menghadapi umat yang seperti itu, pergolakan politik seperti itu dan lain-lain. Itu setidaknya mempengaruhi pada pemikiran Albani sekalipun dilakukan berbentuk literatur. Kemudian itu menuangkan dalam sebuah teks yaitu sebuah karya. Maka judulnya lebih banyak kepada hadis al-ahadits ad-dhaifah wal mawdu'ah. Nah, itu dalam perspektif dia, gitu, dalam perspektif dia lebih fokus kepada mu'an'an tadi itu, sehingga karena mu'an'an maka perawi yang awal sebelum disampaikan kepada perawi berikutnya tidak bisa dilepaskan dari problem yang istilahnya dalam mustalah hadis adalah tadlis. Itu aja, ya, itu hanya sebagai wacana saja lah bagi kita. Jadi Nasiruddin Albani ini pemikirannya tidak seperti Fazlur Rahman misalnya. Memang Fazlur Rahman itu membuat teori umum bagaimana living sunnah itu dari pendekatan historis antropologis itu melahirkan living sunnah. Secara umum pemahamannya. Ini lebih kepada nakdul, ya. Nakdul hadis yang itu tidak komprehensif, tapi saya tanda kutip menyebutnya parsial. Tidak utuh. Oke? Nah, itu banyak, tapi memang Nasiruddin Albani ini seperti memang kurang begitu menggigit ya dalam kritik-kritik hadisnya. Kurang begitu menggigit karena dia terinspirasi oleh pemikiran Rashid Tito. Itu aja. Oke, sekarang ini pertemuan terakhir dari saya pribadi, mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelaksanaan kuliah ada perubahan jam dan lain-lain, ya, dan lain-lain. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, yang kita lakukan, yang kita dengar, yang kita bicarakan, yang kita bahas memberikan manfaat dan berkah kepada kita semuanya. Semoga Allah memberikan kesehatan lahir batin dalam menyambut bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Di bulan suci Ramadan ini kita bisa melakukan ibadah puasa dengan sebenarnya.
semuanya sesuai dengan hadis Nabi, sumu tasiku, puasa maka Anda sehat. Sehat bukan fisik, tapi sehat pikirannya, pandangannya, wawasannya, spiritualnya, akhlaknya, karakternya, semuanya sehat, cara bicaranya sehat. Itu yang mohon maaf yang sebesar-besarnya dari saya. Allahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Sami-sami. Syukran Ustaz. Monggo dihubungi dosen berikutnya, ge. Oke, Ustaz. Ya Ustaz. Sekaligus saya mohon pamit keluar dari grup karena sudah berakhir. Oke. Sehat-sehat terus Ustaz. Amin. Matur suwun kata.